semua, perkenalkan saya Ryan Novelin Siregar dengan NIM 123333025 dari kelas PKPK-RA. Di sini saya akan mensimulasikan paper ilmiah yang berjudul Optimization of Methanol Production Using Aspen Plus, di mana isi dari jurnal ini yaitu untuk mensimulasikan produksi metanol dari biogas menggunakan Aspen Plus, yang dimana prosesnya itu meliputi pemurnian biogas dengan water scrubber, pemisahan CO2 menggunakan PSA, kemudian reaksi hidrogenasi CO2 dengan H2 untuk menghasilkan metanol. Simulasi ini juga digunakan untuk menentukan kondisi operasi optimum atau temperatur dan tekanan agar produksi metanol maksimal. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari awal template yang digunakan, yaitu General with Metric Unit, di mana komponen-komponen yang digunakan itu ada CO2, CH4, H2, H2O, CH3OH, NH3, serta H2S. Kemudian di sini metode yang digunakan yaitu pengrop dikarenakan suhu yang digunakan itu sangat tinggi. Kemudian kita next, di sini bahwasannya table generation complete. Kemudian itu kita ke simulasinya aja langsung, di mana di simulation ini kita menggunakan 3 blok, di mana blok pertama yaitu flash 2, yaitu untuk memisahkan dua aliran gas dan cairan, di mana inputannya itu ada dua, yaitu inputan yang pertama yaitu biogas, di mana spesifikasinya itu menggunakan temperatur 25 derajat Celcius, pressure-nya 1 bar, total flow basisnya itu 100 kilo per hour, di mana komposisinya itu ada CO2 sebanyak 35, CH460, NH3 3, serta H2S itu ada 2. Kemudian inputan yang kedua itu adalah water 100%, di mana spesifikasinya itu sama menggunakan 25 derajat Celcius temperatur, serta tekanan itu 1 bar dengan total flow rate-nya itu 10 kmol per hour. Jadi komposisinya itu ada di H2O sebanyak 10. Kemudian kita di sini langsung aja masuk ke spesifikasi si flash 2-nya langsung, di mana temperaturnya itu ada 25 derajat Celcius dan pressure-nya itu ada 1 atm. Setelah scrubber ini menghasilkan dua output yaitu CH4CO2 dan liquid out, di sini CH4CO2 itu diteruskan ke PSA, di mana di sini ada spesifikasi PSA sendiri, yaitu PSA itu memiliki dua outlet stream yaitu CH4 dan CO2, di mana yang kita harapkan itu kan CO2-nya, maka di sini outlet stream CO2-nya itu bernilai 1, sedangkan untuk CH4-nya itu 0. Kemudian di sini PSA ini menghasilkan dua aliran yaitu CO2 dan CH4 sebagai gas buang. Kemudian CO2 ini dimasukkan ke RS stoik sebagai reaktor yang digabungkan dengan H2, di mana spesifikasi RS stoik itu sendiri yaitu memiliki temperatur 170 derajat Celcius dengan tekanan 1 bar. Kemudian di sini outputannya itu ada dua, LMAT dan GMAT, di mana LMAT ini berupa liquid dan GMAT ini berupa gas. Kemudian di reaksinya itu kita bisa lihat bahwasannya reaktannya itu ada CO2 dengan koefisien -1, H2 dengan koefisien -3, dan CH3OH sebagai produk dengan koefisien 1 dan H2O sebagai produk dengan koefisien 1, dengan fractional conversion-nya itu 1 of komponen CO2. Kemudian kita di sini katanya kan bahwasannya RS stoik ini mempunyai dua outputan yaitu GMAT dan LMAT. Kemudian langsung aja kita run, kita next. Bahwasannya statusnya di sini sudah biru ya. Kemudian itu kita lihat stream summary-nya. Kemudian ini merupakan hasil yang diperoleh dari simulasi yang telah saya lakukan, di mana aliran H2 itu sebanyak 4,77 kmol per jam itu menunjukkan bahwa reaksi reforming dan water gas shift menunjukkan hasil mengkonversi sebagian metanol menjadi hidrogen. Kemudian aliran CO2 itu dihasilkan sebesar 1,33473 kmol per jam, di mana ini merupakan hasil samping utama dari reaksi reforming. Kemudian yang ketiga itu ada CH4 sebesar 2,28 kmol per jam, menandakan konversi metanol belum mencapai 100%. Kemudian di sini ada liquid out, yaitu aliran akhir dari proses ini, di mana mencapai 9,9843, yang menandakan bahwa
akibat proses pendinginan dan kondensasi. Kemudian di sini elemennya itu tidak keluar dikarenakan setelah reaksi dari air stoik tidak digunakan separator untuk memisahkan antara kedua aliran tersebut. Jadi kesimpulannya adalah simulasi ini menunjukkan bahwa proses konversi biogas berhasil menghasilkan hidrogen sebesar 4,77 kmol per jam dengan produk samping utama berupa CO2 sebesar 1,33473 kmol per jam. Dengan raca massa ini memenuhi karena komponen yang masuk terdistribusi ke aliran produk tanpa kehilangan massa. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.